Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mengatur seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dana guna memenuhi kewajiban dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utama dalam sistem pembayaran yaitu memfasilitasi terjadinya transaksi ekonomi, memungkinkan dana berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain, dan juga memastikan kelancaran transaksi. Sistem pembayaran juga berperan menjaga stabilitas keuangan dan juga perbankan, mendukung transmisi kebijakan moneter, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Komponen sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah regulator. Regulator berwenang untuk mengatur kebijakan seluruh komponen sistem pembayaran. Kedua adalah penyelenggara. Penyelenggara adalah lembaga yang melakukan sistem pembayaran. Ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah sarana maupun prasarana fisik ataupun berwujud yang mendukung proses operational payment system. Keempat adalah alat pembayaran. Alat pembayaran adalah alat yang digunakan dalam transaksi dana. Kelima adalah pengguna. Pengguna adalah konsumen yang akan memanfaatkan layanan-layanan dari lembaga penyelenggara. Keenam adalah saluran pembayaran. Saluran pembayaran adalah jalur dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang terakhir adalah sistem transfer dana. Sistem transfer dana adalah sistem utuh yang merupakan tata kerja dan peraturan yang memungkinkan seorang untuk melakukan transaksi dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Sekarang aku mau menjelaskan tentang jenis-jenis pembayaran. Yang pertama, tunai, bayar langsung pakai uang fisik. Contohnya belanja di pasar. Yang kedua, non-tunai seperti transfer bank, kartu debit, kartu kredit, e-money, dan QRIS. Aku akan menjelaskan prinsip-prinsip sistem pembayaran yang efektif dan efisien. Yang pertama ada keamanan, yaitu sistem harus mampu melindungi data dan transaksi dari penyalahgunaan, penipuan, atau peretasan. Yang kedua ada keandalan, yaitu sistem harus beroperasi secara konsisten dan stabil tanpa gangguan. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu transaksi dilakukan dengan cepat, biaya rendah, dan tidak memerlukan proses yang rumit. Yang keempat ada aksesibilitas, yaitu sistem mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk di wilayah terpencil. Yang kelima ada transparansi, yaitu proses dan biaya dalam sistem pembayaran harus jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang keenam ada kepatuhan, yaitu sistem harus mematuhi peraturan yang berlaku termasuk dari otoritas keuangan seperti bank sentral. Dan yang terakhir, yang ketujuh, interoperabilitas, yaitu sistem dapat terhubung dengan sistem pembayaran lain baik dalam negeri maupun lintas negeri. Pengertian perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, giro, deposito, maupun menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentukan pinjaman atau kredit serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Nah, ada juga pengertian menurut Undang-Undang atau UU Nomor 10 1998 tentang Perbankan Indonesia. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kesimpulannya apa sih? Perbankan dalam ekonomi berperan vital sebagai tulang punggung sistem keuangan yang menggerakkan roda perekonomian melalui fungsi intermediasi, penciptaan uang, serta penyediaan layanan keuangan yang efisien. Halo, saya akan lanjut untuk membahas jenis-jenis perbankan. Jadi yang pertama ada perbankan umum, merupakan bank yang melayani masyarakat luas dengan berbagai produk dan jasa keuangan, seperti tabungan kredit, deposito, serta layanan transfer dana. Contohnya adalah Bank Mandiri, BRI, dan BCA. Bank ini melayani nasabah individu, korporasi, hingga institusi besar. Yang kedua ada perbankan syariah, adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang menghindari sistem bunga dan menerapkan mekanisme bagi hasil. Contohnya adalah Bank Mualamat dan BNI Syariah. Perbankan ini bertujuan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Yang ketiga ada perbankan perkreditan rakyat atau yang biasa disebut BPR.
fokus pada layanan keuangan untuk masyarakat kecil dan menengah, khususnya di wilayah lokal atau daerah tertentu. Produk yang ditawarkan lebih sederhana, seperti simpanan dan kredit mikro yang mendukung pengembangan usaha kecil. Yang keempat, terakhir ada Bank Sentral, yakni Bank Indonesia, yang melayani nasabah secara tidak langsung, melainkan berfungsi mengatur dan mengawasi sistem perbankan nasional untuk menjaga kestabilan moneter, mengendalikan inflasi, serta memastikan kelancaran. 5 peran utama perbankan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Bank berfungsi sebagai tempat masyarakat menyimpan dana dalam bentuk tabungan, giro atau deposito. Yang kedua, menyalurkan kredit. Dana yang dihimpun digunakan untuk memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, atau sektor produktif lainnya. Yang ketiga, sebagai perantara keuangan. Bank menjadi penghubung antara pihak yang memiliki dana atau surplus dan pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Yang keempat, menyediakan layanan sistem pembayaran. Bank menyediakan fasilitas transaksi seperti transfer, kartu ATM, internet banking, dan lainnya. Yang kelima, mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi intermediasi dan dukungan terhadap sistem keuangan, bank berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.